Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Ancam Pidana dalam Pasal 32, Junto Pasal 48 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rekan-rekan, sepertinya ada yang makin tersudut, makin terpojok, terutama kalau kita melihat fakta mencengangkan dari sidang perkara tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, yang dimana rekan-rekan dari segi pembuktian ini Pak Jokowi benar-benar sudah menang dengan sangat telak. Apalagi kalau diibaratkan sepak bola, misalnya Pak Jokowi ini menang lebih dari 3-0 rekan-rekan. Apalagi kalau kita mau kaji bukti, misalnya ini kan keaslian dan keabsahan ijazah Pak Jokowi sudah tidak bisa terbantahkan. Maka dari itu rekan-rekan, memang pengadilan ini menjadi tempat yang paling ideal memangnya untuk kedua belah pihak bersuara, berbicara terkait perkara yang tengah disidangkan tersebut. Tapi memang strategi Pak Jokowi sangat jempolan menggiring mereka ke pengadilan untuk memang membeberkan bukti yang setelak-telaknya itu di forum resmi pengadilan. Artinya di sini tuntutan balik dari Pak Jokowi nampaknya memang sangat menghantam para penuding ijazah palsu tersebut. Nah, bagaimana menurut Anda? Ayo kita diskusi di kolom komentar, kemudian kita lanjut analisa bersama-sama. Saya kira sidang awal Tifa-Tifu bakal seru adu data. Ternyata mengecewakan banget. Tetapi sidang perdana ini mengecewakan banyak pihak. Paling tidak kita sudah melihat bagaimana perdebatan di awal persidangan dan di akhir persidangan itu memperlihatkan satu fakta bahwa kubu Tifa itu sebetulnya tidak punya bukti yang cukup meyakinkan bagi publik, bagi orang-orang yang terus mencermati dinamika dan perkembangan kasus ijazah yang dituduhkan oleh Roy dan Tifa sebagai ijazah palsu, dan tentu para bagian dari kelompok Tifa sendiri, yaitu kuasa hukumnya yang diketuai oleh Abdullah Al-Katiri. Apa yang saya ingin katakan teman-teman, bahwa debat panas di awal dan di akhir persidangan itu makin mempertontonkan kepada kita bahwa sebetulnya Tifa dan tentu pengacaranya tidak punya bukti apa-apa. Dia perlambatkan urusan dia, tetap aja setelah putusan Prapit kita semua pelapor kita sudah kompak kok. Kuasa hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, kuasa hukum pelapor itu akan menyurat beramai-ramai ke Mahkamah Agung untuk dilakukan penetapan mengembalikan dalam sel tahanan Roy Suryo, dikarenakan yang pertama alasannya adalah mengulangi, yang kedua adalah residivis. Itu yang kita minta kepada Mahkamah Agung. Bang, Prapit juga menanggap tentang pidana juga dari pihak sana juga ini udah cacat hukum dalam proses penetapan. Siapa yang namanya cacat hukum? Ahlinya mereka. Respektra yang ngomong si Tuan, dokter sama si Revi Harun. Itu kan pendapat hukum dia. Penilaian ada pada majelis hakim atau bukan majelis. Tadi protes lagi gua. Kalau majelis itu rame. 3. Ada pada hakim tunggal, hakim ad hoc. Prapit penilaiannya. Dengan Prapit kemarin juga dokter kita juga menolak dan akan melawan dari sisi dokter. Good. Itu Keren. Itu keren. Itulah yang namanya kehebatan seorang advokat. Tetapi kalau kalah, berarti advokatnya, ya kan? Kalau kalah, advokatnya titit gitu. Jangan. Kita tidak biasa menghina orang. Bukan berarti advokatnya tidak pandai atau tidak efektif alasan-alasan hukumnya, bukan. Tetapi memang penilaian hakim belum nyampe ke alasan-alasan para advokatnya. Artinya masih mempertimbangkan lain. Bahwa mereka sudah mempersiapkan upaya paksa, surat perintah membawa, kemudian surat perintah penggeledahan, yaitu izin dari pengadilan. Saya yakin ya.
Karena nggak mungkin mereka menggeledah tanpa menggunakan strategi dari pengadilan. Kan itu etika prosedurnya. Faktanya dinyatakan bahwa penyidik menyatakan bahwa sudah disampaikan surat bahwa tidak mau tanda tangan. Tidak dibawa dong. Nah, kemudian dilakukan saja berita acara ya, bahwa tidak mau menandatangani surat perintah membawa upaya paksa. Tanda tangan di salah satu kan gitu. Nah, pada saat ditandatangani sama bunyi hukumnya. Itu kira-kira. Tapi namun demikian kan sudah di arena persidangan. Saya rasa nggak perlu kita framing macam-macam bahwa kita gagelan pengadilan jalanan dengan ahli-ahli dan lain sebagainya. Kita sudah masuk di dalam fakta persidangan. Itu kita lihat aja, buktikan saja kepiawaian daripada kuasa hukumnya atau siapapun yang berkaitan dengan tim, baik pemohon maupun termohon. Di situ adu argumentasi, adu data, adu fakta, baik itu merupakan audio visual, mungkin voice, atau langkah-langkah yang bisa diambil melalui foto dan sebagainya. Kemudian, tunjukkan dokumen-dokumen penerapan pasal yang mengikat kepada pokok permasalahan. Irehab atau tidak. Saya kan menyatakan seperti itu ya, walaupun saya sudah ngomong kayak gini aja, dari pihak mereka tuh mengatakan kayak termol itu kan. Jadi semua yang termol tidak pernah berpikir jernih di dalam mengambil satu langkah keputusan. Contoh saja, walaupun Pak Roy Suryo mengatakan ada orang dari termol katanya lagi kan, masuk ikut di dalam arena termohon. Saya juga belum tahu situasionalnya. Nah, kalau seandainya walaupun dari pihak kuasa hukumnya, kalau nggak salah Pak AS tuh ya dan teman-temannya, kalau menonton dan menyaksikan kan sah-sah saja. Dilarang rakyat aja bisa lihat kok. Tidak melihat agenda persidangan itu berjalan sesuai dengan formasi yang kecuali kalau kuasa hukum daripada Pak Jokowi itu masuk memberikan intervensi atau ikut sebagai termohon, itu salah. Itu nggak dibenarkan hukum. Karena apa? Yang masuk dalam materi gugatan adalah cuma dua, yaitu gugatan kepolisian dan turut tergugat itu ke kejaksaan. Di luar daftar arena itu tidak boleh ikut cawe-cawe, kecuali saksi ahli yang mengikat yang ditunjuk oleh pemohon maupun termohon. Itu kan yang melakukan masalah pra peradilan ini kan. Namun dari pihak pemohon bisa saja si pemohonnya ini tidak hadir dikuatakan kepada kuasa hukumnya, bisa juga muncul di situ, nggak ada masalah. Nah, saya juga mendengar kemarin tuh langsung tuh pemohon itu diminta keterangan sebagai saksi, dia senyum-senyum aja. Kan sudah ada kuasa hukumnya, bertanya seolah-olah gue yang duduk seorang ahli gitu kan. Dia menanyakan apa yang kau alami, apa yang kau rasakan, apa yang kau lihat pada peristiwa penangkapan, penggeledahan dan penahanan menurut mereka. Menurut mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh penyidik, melakukan upaya paksa, membawa dan melakukan penggeledahan, tentu sudah dilambari dengan dokumen-dokumen pengikat untuk mengesahkan tindakan hukum itu. Tapi kan nanti kan silakan saja nanti hakim yang akan menilai. Mungkin besok akan memunculkan saksi-saksi yang lain, silakan saja. Nanti akan diberikan kesempatan kepada termohon untuk memunculkan bukti-bukti pendukung yang lain. Contoh seperti dokumen surat perintah membawanya. Itu kan nggak kelihatan di dalam video itu kan katanya. Ya, kalau nggak di video ya nggak bisa. Karena kalau audio visual itu hanya bukti pendukung, bukan bukti faktual. Yang paling utama nanti adalah surat izin dari pengadilan negeri itu. Kan ketahuan tanggal berapa keluar sebelum dilakukan penggeledahan. Namun jangan ini semua silakan saja nanti disampaikan di arena persidangan dan fakta persidangan yang disaksikan semua orang. Nanti akan muncul lagi nanti keterangan ahli ya. Di contoh tadi kalau nggak salah ahli pidana ya, yang ngomong bahwa ini seperti penculikan itu menurut kamu kan gitu, kamu jangan dulu mempetak konkret penculikan segala macam. Ingat loh, ahli pidana jangan terlalu cepat, nanti orang kadar ilmu nanti akan ditakar orang.
ngomong saja bahwa tidak sesuai dengan etika prosedurnya, karena menurut kami kalau seandainya kan dia juga tidak tahu kan peristiwa ini, kalau dia langsung menyaksikan, melihat peristiwa itu, mengalami seperti Pak Roy Suryo, boleh dia ngomong, saya lihat seperti penculikan, saya lihat seperti kayak gini. Ini kamu kan nggak lihat, kamu kan dengar cerita. Sama dengan katanya, kamu lihat nggak fotonya Pak Jokowi? Enggak. Dari mana? Itu dari dokumen. Tapi itu dibikin jadi saksi ahli. Orang saksi ahli itu betul-betul menguasai area dan substansi permasalahan. Jangan memberi keputusan mendahului keputusan hakim. Tapi namun itu sudah berjalan, silakan saja memunculkan yang lain. Dan saya harapkan juga dari pihak penyidik, pihak termohon 1 dan termohon 2 munculkan, tanggapi, berikan argumentasi. Tentu yang saya harapkan adalah argumentasi berdasarkan data dan fakta. Itu kira-kira media ya. Itu dari pihak termohon, dari tim dari Suryo yang sangat disesalkan. Dari pemohon, Ya dari Suryo. ya pemohon, Pemohon. pemohon. Pemohon itu menyesalkan cara penangkapan dia sampai masuk ke ruang yang pribadi, terus belum ada tanda tangan penangkapan pembawaan, tapi tetap dibawa. Itu juga cara penangkapan. Saya sudah jelaskan tadi. Mereka bisa saja ngomong apa saja sesuai apa yang dirasakan untuk menguntungkan dirinya, kan sah-sah saja. Iya. Itu kan menurut mereka. Kalau Karena kita videonya. ada, lihat videonya, emang videonya ditunjukin pada saat tanda tangan tidak mau dia, kebetulan nggak tunjukin kan? Terus dianggap itu sah dan benar? Enggak. Audio visual hanya bukti pendukung. Jadi ketahui oleh media nih, bukan bukti fakta. Bukti pendukung, kecuali contoh ya, betul-betul secara faktual ditunjukkan bahwa tidak berikan suratnya. Kan sudah diberikan suratnya, tapi nggak difoto. Nah, contoh lagi yang tidak bisa terbantahkan pada saat melakukan upaya paksa, langsung digebuk, diikat, diapa segala macam dengan secara tidak manusiawi, kelihatan oleh audio visual tersebut. Itu bisa dijadikan bukti. Tapi proses tidak berikan surat perintah dari itu menurutmu. Tapi penyidik kan sudah mengatakan ada surat perintah membawa, ada upaya paksanya, ada surat perintah penggeledahan. Tapi menurut mereka tidak, dan diakui tidak mau tanda tangan. Nanti silakan saja, nanti dari pihak termohon akan menunjukkan ini loh suratnya, itu tertanggal sekian, ini loh surat izin dari pengadilan. Kenapa tidak diberikan kepada kami? Nah, itu urusan kalian lah. Dan pada saat dia masuk ke lokasi, omong kosong dia masuk serta-merta ke rumah seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa menginformasikan warga tempat. Nah, tadi bilang tadi satpam 1, baru muncul satpam 1 lagi, kan gitu kan? Iya. Saya ikuti semua loh. Ya, baru diikuti ada RT-nya muncul terakhirnya, kan gitu. Maksud kamu komputer-komputer itu kan? Nyatanya ada RT-nya, satpamnya udah cuma 1 kok. Terakhir baru datang 1 lagi. Saya dengerin aja kan. Oh ya, itu kan hak mula. Kemudian tidak ditunjuk lagi suratnya. Kami mau masuk ke rumah ini. Tidak mungkin. Pasti akan ditunjukkan tuh. Langsung ini loh surat. Kalau kami akan datang ke rumah ini, kalian saksikan ya, kami akan datang. Akan melakukan tindakan upaya paksa. Ngomong kosong juga nggak ada yang menyampaikan pada RT/RW-nya. Nyatanya akhirnya ada juga kan. Nah ini kan tertutup semua. Namun demikian, sekali lagi kita jangan menjustis lebih dulu sebelum ada keputusan yang berkekuatan itu. Tetap silakan aja, jangan kok framing terus. Justru satu ketika pada saat framing pertama dengan framing kedua ada yang bertolak belakang karena udah disetting. Justru di situ celah-celah bolongmu, disitulah kesalahanmu nanti akan dipetik oleh hakim. Makanya kalau kita memberikan gambaran tanggapan harus pure sesuai dengan realita. Kalau memang Pak Roy sudah menyatakan saya merasakan, saya mengalami peristiwa itu. Tapi kalau orang lain yang tidak tahu, saya melihat pernah terjadi pemisahan, kan ada tuh yang ngomong tuh, saya nggak perlu sebut lah, polisi aja yang ngomong tuh. Ini sudah kayak penculikan, emang kamu lihat? Ini kadang-kadang yang sok-sok TW kayak gini.
Orang yang tidak pernah berada di lokasi, tidak melihat peristiwa itu terjadi, jangan memberikan satu komentar yang tidak kau ngerti. Memframing, kenapa? Dari mana kamu tahu terjadinya upaya paksa dan seperti teroris segala macam? Aku diceritakan sama bapak gitu. Oh, bapak nggak ngeliat langsung ya? Enggak. Aku hanya cerita aja, jadi aku ngomong. Kan dodol namanya nih. Ini orang ilmuwan apa ya? Akhirnya kan orang hanya segitu pengetahuan. Kau ngomong tentang sesuatu yang tidak kau mengerti, mengetahui secara langsung peristiwa itu. Tapi kalau Roy Suryo mau ngomong apapun dia, ya, mau terlepas dia tambah, dia kurangi, kan dia merasakan peristiwa itu, melihat peristiwa itu, dan juga mengalami peristiwa itu. Bisa dia ngomong. Terlepas itu nanti ngomongannya itu bersesuaian nggak laksanakan. Itu nomor 2. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada di lokasi, yang tidak mengerti permasalahan, kok cerita berdasarkan keterangan orang lain, itu namanya kalau saya bilang tuh jaka sombong bawa. Itu loh, saya kenyang lah gitu-gituan tuh. Dan seorang penyidik apalagi seperti kayak gini, nggak mungkin dia itu tidak melakukan langkah-langkah yang saya lecet, nggak mungkin. Karena itu kan betul-betul sudah betul-betul dipandang dan diamati orang lain. Okay. Satu lagi yang perlu saya ingat. Akhirnya kan jaksa ngomong tuh, ini kan sudah berada di JPU nih. Apakah masih layak nih kasus ini untuk di pra-peradilan nggak? Ini kan tugas dan tanggung jawab penyidik sudah beralih ke JPU. Sekarang termohon 1 dikatakan penyidik lah, sedangkan berkas perkara orangnya sudah berada di tangan JPU. Dan perlu saya ingatkan kepada seluruh media dan rakyat Indonesia, yang namanya pra-peradilan hanya berbicara tentang sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penahanan, dan lain sebagainya. Berarti menyangkut subjek formil. Itu pun biasanya ya, dilakukan penetapan tersangka tapi belum ditindaklanjuti pemeriksaan dan lain sebagainya, kita ajukan pra-peradilan sehingga penyidikan ini berhenti sementara. Saya kan sudah ngalami, saya sudah berapa puluh pra-peradilan yang saya hadapi, dan saya tidak tanggung-tanggung. Pra-peradilan saya ini orang-orang top semua. Kita sebut nama ya, orang-orang top itu sudah tahu lah ya. Ada mantan wamen, ada lah mantan kepala bin, ada juga orang terkenal semua, bukan kaleng-kaleng semua tuh. Itu nanti akan kita sebut. Terima kasih Pak Gita. Yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik, dan kepada advokat, kepada tersangka. Masih tersangka ya, harus sama karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada tidak ada pemberian ruang untuk diskriminasi ya Bapak ya. Kabulkan permohonan kami. Kabulkan permohonan kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Terima kasih. Iya. Kalau dikatakan bahwa KUHAP lamar ini ya Pak ya, kita akan kembali kepada KUHAP-nya ya, KUHAP 20/2025, surat pelimpahan dan dakwaan. Nanti akan disertai dengan berita acara pemeriksaan akan diberikan. Kalau mengenai barang bukti akan ditunjukkan di persidangan. Itu sudah berlaku dari dulu seperti itu. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan perlawanan 1 minggu. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Begitu.